Percayakah Anda bahwa hati dapat membengkak hingga 10 kali ukuran normalnya, dan menjadi salah satu makanan lezat termahal di dunia? Di balik tekstur yang kaya, lembut, dan meleleh di mulut, terdapat rahasia pertanian yang tidak semua orang berani membicarakannya. Video kali ini kita akan menjelajah ke dalam dunia foie gras yang kontroversial, di mana setiap potongan hati adalah hasil teknik perdebatan, dan tradisi selama berabad-abad. Ada dua spesies utama yang digunakan dalam produksi foie gras di seluruh dunia, yaitu bebek mular dan angsa darat. Hewan-hewan ini memiliki sifat fisiologis yang unik, kemampuan alami untuk menyimpan lemak di hati mereka. Untuk mempersiapkan penerbangan migrasi yang panjang, petani memanfaatkan naluri ini tetapi dengan nutrisi yang ketat. Bertentangan dengan apa yang dibayangkan banyak orang, anak bebek tidak dibiarkan berkeliaran bebas. Segera setelah menetas selama beberapa minggu pertama, kehidupan mereka sangat sensitif terhadap suhu kelembaban dan kondisi lingkungan. Setelah angsa-angsa tersebut dibesarkan di lingkungan yang alami dan tenang, mereka tinggal di luar ruangan di tempat terbuka, di mana mereka dapat berjalan-jalan, makan rumput dan berinteraksi satu sama lain. Ini membantu mereka menumbuhkan otot yang kuat dan tetap sehat. Selama waktu ini mereka makan makanan sederhana, berupa rumput segar, biji-bijian seperti jagung, gandum dan air bersih. Tahap awal ini sangat penting, membantu tulang dan pencernaan mereka berkembang dengan baik, sehingga nantinya tubuh mereka dapat menangani proses pemberian makanan khusus, dengan aman dan tanpa masalah. Tahap akhir saat angsa memasuki fase pemberian makan paksa, adalah ketika kondisi kandang berubah secara signifikan. Untuk mengendalikan asupan makanan, membatasi pergerakan dan memaksimalkan penumpukan lemak di hati, angsa atau bebek biasanya dipindahkan ke kompartemen individual, atau kandang bergaya baris sempit. Pemberian makanan berlebih adalah bagian paling krusial dari proses ini. Selama sekitar 2 minggu terakhir, setiap angsa diberi makan 2 kali sehari menggunakan tabung lunak, yang menyalurkan makanan langsung ke kerongkongan. Pakan ini dibuat dari jagung rebus yang dicampur dengan air, diukur secara hati-hati untuk penyerapan lemak yang maksimal. Mungkin terdengar kasar, tetapi proses pemberian makan hanya berlangsung 2 hingga 3 detik, dan peralatannya dirancang untuk menghindari rasa sakit. Orang yang melakukannya sangat terlatih, karena kesalahan sekecil apapun dapat merusak seluruh kumpulan hati. Hanya dalam waktu sekitar 15 hari, hati angsa tumbuh dari 120 gram menjadi 500-600 gram, sekitar 5 hingga 6 kali ukuran normalnya. Setelah fase pakan berlebihan selesai, angsa diangkut dengan hati-hati ke fasilitas pemrosesan foie gras. Saat angsa tiba di fasilitas pemrosesan, mereka pertama-tama dibuat pingsan menggunakan listrik atau gas karbon dioksida. Selanjutnya pekerja terlatih dengan hati-hati, membuka perut menggunakan pisau khusus, dan mengeluarkan hati dengan tangan. Jika hati ditarik terlalu keras atau dipotong dengan cara yang salah, hati dapat robek atau memar, yang berarti hati tidak dapat digunakan atau akan ditandai sebagai kualitas rendah. Segera setelah dikeluarkan, hati diletakkan di atas nampan baja tahan karat yang didinginkan, dan dibawa ke ruang penyortiran. Para pekerja terampil mengklasifikasikan hati berdasarkan berat, kandungan lemak, tekstur dan kehalusan. Hati terbaik yang diklasifikasikan sebagai kelas A, digunakan untuk membuat foie gras hati utuh, sedangkan kelas B dan C disediakan untuk membuat pate mousse, atau produk foie gras kalengan. Hati yang dinilai B atau C, meskipun tidak sempurna dalam penampilan, masih kaya akan rasa dan digunakan untuk membuat foie gras kalengan. Hatinya dibumbui dengan garam, merica, dan kadang-kadang sedikit brandy atau minuman beralkohol lainnya, untuk meningkatkan aromanya. Setelah dibumbui, hati digiling halus, dan dikemas dalam kaleng-kaleng kecil. Setiap kaleng diisi dengan berat yang tepat. Dalam dunia kuliner, foie gras sering disebut sebagai emas lembut dapur.
Berkat teksturnya yang lembut, rasa yang kaya, satu irisan tipis saja dapat memperkaya hidangan secara keseluruhan. Selamat datang di negeri mahakarya kuliner di mana setiap ham, atau bacon yang diawetkan, dibuat seperti karya seni sejati. Kelezatan ini menonjol karena aromanya yang kaya, rasa gurih yang menggoda, dan tekstur yang meleleh di mulut. Banyak yang takjub dengan nilai ekonomi besar yang dibawanya. Pada tahun 2024 daging ham olahan premium dapat dijual hingga $3.000 Amerika Serikat, sementara produksi global mencapai puluhan juta unit setiap tahunnya. Sekarang mari kita mengungkap perjalanan menarik berabad-abad, di balik terciptanya harta karun kuliner yang luar biasa ini. Daging babi Iberico diproduksi di peternakan modern dengan sistem tertutup. Tempat babi dibesarkan dengan protokol ketat yang menjamin kesejahteraan hewan, dan ketertelusuran penuh. Ras ini berasal dari semenanjung Liberia, dan terkenal karena kemampuannya mengembangkan lemak intramuskular, memberikan daging tekstur lembut dan rasa yang unik. Babi dipantau secara teratur melalui blow chip, dan hidup di lingkungan alam semi-liar, dengan wilayah penggembalaan luas yang kaya akan vegetasi. Babi-babi tersebut hidup di lingkungan semi-liar, yang dikenal sebagai dehisa ekosistem hutan, padang rumput alami tempat mereka berkeliaran bebas, dan mencari makan yang kaya akan biji pohon ek, dan herba liar yang memberikan kontribusi besar, terhadap kualitas daging yang luar biasa. Ekosistem alami ini mencakup luas sekitar 7,4 juta hektar di wilayah barat daya Spanyol dan Portugal. Setiap hari, babi Iberico bebas berkeliaran mencari makanan dari biji pohon ek yang jatuh, dan sumber air alami. Daging ham Iberico merupakan bagian babi yang paling berharga, diawetkan dengan garam, dan dikeringkan dengan udara secara alami selama beberapa tahun, untuk mengembangkan rasa yang kaya dan tekstur yang halus, dan lemak khas yang mudah meleleh di mulut. Persiapan ham Iberico di Jerman dimulai dengan hati-hati, memisahkan kaki belakang, memangkas lemak berlebih, lalu mengawetkannya dengan garam laut murni, yang berfungsi sebagai bumbu penyedap dan bahan pengawet, serta pengering alami. Ham diawetkan selama kurang lebih 2 minggu di ruangan dingin, yang suhunya dijaga di bawah 3 derajat Celcius, dan kelembapannya tetap di atas 90%, sehingga garam dapat meresap secara merata, tanpa mengeringkan permukaan. Daging ham digantung terbalik selama kurang lebih 90 hari, selama itu kelembaban udara akan berkurang secara bertahap, dan suhu akan naik secara perlahan, sehingga daging bisa bernapas dan rasa akan semakin nikmat. Tahap selanjutnya adalah ruang pengeringan paksa, di mana suhunya tetap stabil sekitar 10 derajat Celcius selama 3 bulan, untuk mengeringkan ham dan menstabilkan strukturnya. Seluruh proses ini tidak hanya memastikan kealamian pengawetan, tetapi juga menciptakan tekstur yang kuat, aroma yang dalam, dan warna khas daging ham premium yang diawetkan. Hanya ham yang memenuhi standar kualitas ketat, yang diberi merek dengan segel bercak panas langsung pada permukaan daging. Tanda resmi ini dengan jelas menunjukkan asal tanggal produksi, dan produsen bersertifikat, yang berfungsi sebagai jaminan keaslian, dan keterlacakan untuk setiap bagian. Daging ham yang sudah memenuhi syarat dicuci bersih dengan air dingin bertekanan tinggi, membersihkan sisa garam, lemak berlebih, dan debu yang terkumpul selama proses penuaan. Pengrajin terampil kemudian melanjutkan untuk memisahkan tulang dari daging ham secara manual, atau dengan alat semi-otomatis, menjaga struktur daging dengan hati-hati, dan memastikan lemak marmer yang halus tetap utuh. Daging ham sekarang menyerupai karya besar yang sudah jadi, siap untuk tahap akhir, yaitu pengemasan vakum. Setiap bagian ditempatkan dengan hati-hati dalam kantong transparan, dan semua udara dikeluarkan untuk mempertahankan rasa penuhnya.
Untuk lini produk, irisan ham ditekan perlahan ke dalam cetakan, untuk menciptakan bentuk yang seragam, sehingga mesin dapat memotongnya menjadi irisan tipis dan rata. Setelah daging ham dibentuk, daging tersebut didinginkan sedikit untuk meningkatkan kekencangannya, sehingga mesin pengiris industri yang dilengkapi dengan pisau yang sangat tajam, dapat memotong irisan yang sangat tipis hingga tipis 0,5 mm, tanpa robek atau hancur. Baki-baki ini kemudian ditempatkan ke dalam mesin penyegel vakum, di mana semua udara dihilangkan, menciptakan lapisan transparan yang membungkus erat setiap irisan daging. Produk akhir adalah kemasan tipis dan berkilau, irisan jamon yang seragam sempurna, menarik secara visual dan secara ahli diawetkan dalam kesegaran. Sosis yang diawetkan dengan garam, juga merupakan salah satu makanan lezat yang paling banyak dicari di pasaran, terkenal karena rasanya yang kuat, tekstur yang kokoh dan keterampilan pembuatannya. Sosis ini seringkali disimpan selama berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan. Campuran daging giling halus dibumbui dengan campuran khusus, seringkali termasuk bawang putih, merica, cabai, anggur, atau rempah-rempah, dan kemudian didinginkan selama beberapa jam agar rasanya menyatu, dan campuran tersebut membentuk massa yang kohesif. Campuran tersebut kemudian dimasukkan oleh mesin pengisi berkapasitas tinggi ke dalam selongsong sosis alami atau sintetis untuk membentuk berbagai bentuk dan ukuran. Pilihan bahan pelapis baik alami atau sintetis tidak hanya mempengaruhi penampilan, tetapi juga tekstur rasa dan waktu pengeringan. Sosis ini kemudian diasapi dalam ruang pengeringan tertutup, di mana panas lembut dan asap kayu aromatik mensterilkan, dan memberikan rasa khas pada sosis. Terakhir, sosisnya divakum atau disiram gas untuk pengawetan, siap untuk mencapai rak dengan warna cerah dan aroma khas yang tak tertahankan.